Shalom Rise Generation. Mari kita bangkit berdiri, kita akan segera memulai ibadah kita. Ibadah kita hari ini dilandaskan di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara segala isinya dengan kasih setia dan kasih karunia-Nya. Allah yang kita kenal di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai kita di dalam ibadah hari ini. Blessed Sunday. Silakan duduk dan Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami hari ini. Tuhan yang tolong jagai, lindungi, berkati dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Arise Generation, arise for Him. Nas panggilan beribadah kita hari ini diambil dari Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Tuhan. Teman-teman, mari kita memulai ibadah kita hari ini, mempersiapkan hati kita. Mari kita naikkan syukur kita ke Tuhan. Mari kita angkat pujian, kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadir.
kita lebih semangat lagi sekarang. Kita puji Dia, kita tinggikan Dia sebab Dia Allah yang besar. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar.
trust in His righteousness alone. Faultless came before the throne. Faultless came before the throne. Faultless stand before the throne. Shalom Rise Generation, apa kabar? Kita mengucap syukur hari ini jikalau kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menghibur kita, dan menopang kita di dalam kondisi yang sulit. Tema kita hari ini adalah Redefining Success. Kita akan melihat bagaimana sebagai anak Tuhan, kita memaknai dan mengerti arti sukses yang sejati. Yuk teman-teman, kita baca firman Tuhan kita dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita mendalami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sudah mendengar firman Tuhan, kami mau mendalami firman Tuhan lebih dalam lagi. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan kepada teman-teman. Berikan hikmat-Mu, berikan pengertian-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, amin. Sobat Arise Generation, ketika kita mendengar kata sukses, apa yang ada di dalam benak kita? Saya yakin teman-teman di sini punya definisi sukses yang beragam. Tetapi pada umumnya teman-teman, definisi sukses bisa diartikan di dalam pengertian ini. Kalau teman-teman dapat uang banyak, kita bisa disebut sebagai orang yang sukses. Mungkin yang lain, ketika teman-teman punya gelar yang tinggi, teman-teman juga bisa disebut sebagai orang yang sukses. Atau ketika teman-teman punya popularitas di komunitas kita, di church, gaming, atau sports, kita bisa disebut sebagai orang yang sukses. Tapi pertanyaannya untuk kita semua teman-teman, apakah ketiga definisi itu, baik punya uang banyak, gelar yang tinggi, atau punya popularitas, itu bisa disebut sebagai kesuksesan yang sejati? Ada seorang bernama Alexander Agung, seorang yang hebat sekali sejak muda, sejak remaja teman-teman, yang menguasai banyak sekali kota daerah, dari Romawi sampai kepada Mesir. Dan konon katanya, menurut legenda, ketika Alexander Agung sudah mencapai semua itu di pertarungan terakhir, ia menangis. Apakah ia menangis karena ia sudah mencapai apa yang disebut kesuksesan tertinggi? Teman-teman, ini make sense ya. Kalau kita sudah belajar mati-matian untuk ujian, lalu kita kemudian dapat nilai yang bagus, kita bisa menangis gembira. Kita bisa mengatakan kita sukses. Ketika kita lomba lari misalnya, kita berlari sekuat tenaga, kita keringat bercucuran, kita sampai garis finish, kita juara 1, kita bisa menangis dengan girang dan kita katakan kita sukses. Atau mungkin ketika kita berlatih musik 8 jam, 9 jam sehari, dan kita ikuti kompetisi internasional, kita dapat juara dan prize utama. Kita bisa menangis dengan gembira. Kita bisa mengatakan, aku sukses. Tapi teman-teman, apakah ini alasan Alexander Agung menangis? No. Menurut legenda dikatakan Alexander menangis bukan karena ia mencapai kesuksesan sejati, tetapi justru he simply wept because there were no more worlds left for him to conquer. Ia bingung, ia galau, ia merasa kosong. Tidak ada tempat lagi di dalam dunia ini di mana ia harus kejar dan kemudian ia harus jajah. Teman-teman, di sini kita belajar bahwa kita bisa mendapatkan semua yang ada di dalam dunia. Tapi sejarah mengajar kita itu bukan jaminan. Dalam hati kita mendapat sukacita, kepenuhan, dan damai yang sejati. Teman-teman, materi itu terbatas, maka tentu kebahagiaannya juga terbatas. Materi itu tidak kekal, maka tentu kepuasannya juga pasti tidak kekal. Jika demikian teman-teman, ketika kita punya uang, kita punya gelar, kita punya prestasi, kita punya semua itu. Tetapi pada ujungnya hati kita galau, resah, dan kosong. Masihkah kita bisa disebut sebagai orang yang sukses?
Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita definisi sukses yang jauh lebih dalam. Dari 1 Yohanes 2 ayat 15-16, kita akan melihat definisi sukses dari perspektif firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ketika kita baca ini, kita mungkin bingung. Waduh, apa maksudnya? Apakah artinya sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh bercita-cita, kita tidak boleh bermimpi, atau kita tidak boleh punya gairah, passion, mengejar prestasi, mengejar gelar, mengejar popularitas yang baik di dalam perspektif dunia. Lalu kalau kita baca lebih dalam lagi, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Mungkin kita teringat satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 3:16. Bukankah firman Tuhan katakan, for God so loved the world. Tuhan mengasihi dunia. Loh, kalau Tuhan mengasihi dunia, kenapa di bagian ini Tuhan katakan, anak Tuhan, janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Teman-teman, apakah Tuhan berkontradiksi di sini? Untuk itu, kita harus mengerti lebih dalam pengertian dari dunia supaya kita bisa mengerti firman Tuhan secara lebih utuh. Sebenarnya ketika kita lihat firman Tuhan, kata dunia, kosmos memiliki dua pengertian. Pengertian pertama adalah the earth inhabited. Ini bicara soal penduduk orang yang di dalam dunia, Anda dan saya, teman-teman dan keluarga kita yang bersifat netral. Tapi pengertian kedua, kosmos, itu lebih berbicara kepada the ungodly multitude. Lebih bicara dan merujuk kepada kumpulan orang yang menolak Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 2:15, 5:19, kita akan lihat orang-orang seperti itu adalah orang yang memiliki worldview dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka adalah orang yang dijelaskan di ayat 16 dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Adalah orang yang hidup dengan pola memuaskan tubuh saja, memuaskan mata, dan hidup dengan penuh kesombongan. Teman-teman mungkin bisa relate ya di dalam kondisi seperti ini. Misalnya contoh saja, the lust of the flesh. Udahlah, aku gak mau makan masakan mama, aku gak mau makan masakan yang murah, aku mau makanan bintang kelas 5, makanan yang mahal-mahal saja, yang enak saja. Atau lust of the eyes. Kalau kita lihat barang-barang terbaru, barang-barang yang paling hype, paling populer, laptop yang terbaru, bukan kentang, kita mau beli semua itu. Ketika kita main game, Among Us, kita main Mobile Legends, ada semua yang bisa beli, kita purchase semua itu. Tetapi kemudian kita tidak perhitungkan kenapa kita purchase, kita lihat kita beli. Dan bahkan semua barang-barang yang kita beli itu, kemudian kita pakai sebagai satu media untuk kita menunjukkan bahwa kita lebih hebat daripada orang lain. Ini masuk ke dalam masalah ketiga, yaitu apa? Pride. Maka teman-teman, sebenarnya firman Tuhan itu tidak pernah mengajarkan kita untuk tidak boleh mengejar materi, tidak boleh mengejar prestasi. Tapi permasalahannya adalah apakah kita mengejar materi dan prestasi seperti orang dunia. Hidup hanya untuk mengejar materi dan prestasi, hanya untuk sekedar unjuk gigi. Teman-teman, firman Tuhan ajarkan di kita bisa sukses di mata dunia dengan segala pencapaiannya. Tetapi saat bersamaan kita bisa gagal di mata Tuhan jika hidup kita adalah hanya untuk mengejar semua itu. Motivasi hidup kita hanya demi kepuasan diri dan harga diri. Prinsipnya seperti ini teman-teman. Success is not about our worldly achievement, but also our attitude. Sukses itu bukan sekedar pencapaian kita, tetapi bicara juga soal attitude, sikap kita. Maka kita harus beware of this thing. Kita hati-hati pada hal ini. Lust of the flesh, lust of the eyes, and also pride. Hati-hati dengan nafsu jasmani, nafsu mata, dan juga kesombongan. Sebab ini adalah pola-pola ungodly multitude di dunia. Nah teman-teman, sekarang saya mau tanya kepada teman-teman. Kita mau yang mana? Sukses di mata Tuhan, tetapi gagal di mata dunia? Atau kita kemudian gagal di mata Tuhan, sukses di mata dunia? Mau pilih yang mana? Tentu teman-teman, kita mau dua-duanya. Kita mau sukses di mata dunia dan sukses di mata Tuhan. Amin? Saya yakin teman-teman katakan amin. Kita mau menjadi anak Tuhan yang berdampak, meraih bintang-bintang, mendapatkan pencapaian luar biasa. Tapi saat bersamaan kita mencapai semua itu dengan motivasi yang benar. Kita tidak mengasihi dunia, kita tidak memakai cara pola-pola ungodly multitude seperti yang ayat 16 katakan. Maka teman-teman, sampai di sini kita sudah memiliki definisi sukses yang sejati yang pertama. Bahwa di dalam iman Kristen, sukses sejati adalah ketika kita tidak mengikuti pola dunia. When we are not following the pattern of this world. Kita tidak mengasihi dunia seperti
dunia mengasihi dunia. Teman-teman, sampai sejauh ini ketika kita mendengar bagian firman Tuhan ini, saya yakin ini tidak mudah bagi kita. Karena kita pasti membawa konteks tempat di mana kita hidup. Dan tentu konteks hidup di dalam dunia kita tidak mudah, penuh dengan godaan. Kalau kita lihat kita sekarang hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan kompetisi. We are living in the competitive age. Ada banyak remaja datang kepada saya dan men-sharingkan bagaimana ia galau dalam kehidupan, dia stres karena dia lihat temannya berprestasi, temannya pergi ke luar negeri. Tapi ketika dia pulang, orang tuanya marah dia karena ia tidak seperti teman-temannya. Lalu kemudian dia merasa gagal di dalam kehidupan. Tapi kemudian saya berkata kepadanya, dunia mengajak kita berkompetisi. Tetapi sebenarnya kompetisi terbesar adalah dengan diri kita. Ketika kita sudah lebih baik daripada hari kemarin, itu sebenarnya kita sudah jauh lebih baik. Kita sudah mendapatkan prestasi yang besar dalam kehidupan kita. Itu sebab teman-teman, kalau kita baca firman Tuhan kita, firman Tuhan itu banyak bahas soal menyangkal diri. Tetapi teman-teman, pertanyaan refleksi kepada kita, apakah kita pernah merasakan hal itu di dalam dunia kita? Atau sekarang kedua, kita living in the consumptive age. Saat ini kita hidup di dalam dunia konsumtif. Kita buka HP saja, kita bisa akses segala barang-barang dan kita lihat komparasi harganya. Kita beli, tinggal klik dan dia bisa sampai dalam rumah kita. 3 jam, 4 jam, 5 jam, 3 hari, 2 hari, 6 hari. Dia bisa sampai depan rumah kita dengan seketika. Dan ketika kita melihat promo, kita lihat cashback, kita langsung klik dan beli. Tetapi kita tidak tahu sebenarnya kita beli itu mengapa dan apa. Kita hanya langsung beli saja. Bahkan psikologis mengatakan bahwa beli barang dengan cash itu lebih sakit daripada online. Mengapa? Kalau kita beli dengan cash, uang kita yang tebal di dompet kita, kemudian jadi tipis, dompet kita yang berat, kita lihat, aduh, kok sekarang jadi ringan, kita stres, depresi, aduh, kemana uangku? Tapi ketika kita beli dengan online, dompet kita tidak menjadi lebih ringan, tidak menjadi lebih tipis, apalagi HP kita, kalau uang habis, kreditnya berkurang sedikit, angkanya kita tinggal isi lagi. Maka kemudian kita beli, spend more. Dan ketika kita punya barang itu, kita merasa diri kita sebagai orang yang sukses. Tidak mudah kita hidup dalam kondisi seperti itu. Apakah kita pernah mengalami hal itu? Tapi teman-teman, maka ketika kita menghadapi pola dunia seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, kalau mau jadi sukses, orang sukses, kita tidak ikuti pola dunia yang sekedar mengejar materi dan prestasi hanya untuk unjuk gigi. Tetapi bicara itu mudah, teman-teman. Tetapi bagaimana kita bisa mengatasi semua itu? Kuncinya sebenarnya adalah 3 kata. When we love the Father. Ketika kita mengasihi Bapa kita. Firman Tuhan katakan, jikalau seorang mengasihi dunia dan apa yang dalam isinya, Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Dengan kata lain, logika yang sama. Jikalau Bapa ada di dalam diri orang itu, memenuhi orang itu, maka dunia tidak akan diizinkan bercokol di dalam diri orang tersebut. Maka teman-teman, when we love the Father, we will push out the love for the world. Ketika kita mengasihi Bapa, kita akan mendorong dunia keluar daripada diri kita. Dan ini akan terjadi secara otomatis. Jikalau kita punya persekutuan akrab dengan Tuhan, memiliki waktu intim di dalam pembacaan firman Tuhan dan doa pribadi kita, kita akan aware dan kemudian tidak akan mengizinkan dunia untuk tinggal di dalam diri kita. Teman-teman, kalau teman-teman nonton film Netflix, Money Heist, kita akan melihat bagaimana seorang pencuri yang membobol bank, ketika ditangkap oleh polisi menangkap mereka, kemudian polisi memaksa penjahat ini untuk membocorkan rahasia, atau juga membocorkan tempat teman-temannya di mana berada dan lain sebagainya. Dikasih janji-janji yang manis, kalau kamu membocorkan rahasia, kamu akan dibebaskan, hukumannya menjadi ringan dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu dalam film itu, penjahat itu tidak membocorkan rahasianya. Mengapa? Karena ia punya relasi, ia punya sejarah, ia punya kebersamaan yang intim dengan teman-temannya, sehingga ia tidak mengizinkan dirinya berkhianat, mengizinkan dirinya untuk mendua. Maka teman-teman, dari sini kita melihat sebenarnya prinsipnya sama. Jikalau kita memiliki relasi akrab dengan Tuhan, ia tidak akan mengizinkan dunia untuk bertata dan bercokol dalam diri kita. Tetapi bahkan bedanya, Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk menolak dunia. Di dalam dunia ini yang penuh dengan benar dan salah, baik dan jahat yang saling bercampur. Tetapi ketika kita berrelasi dengan Tuhan, kita akan bisa membedakan baik yang salah dan baik dan jahat secara tepat. Teman-teman, bukan saja kita mengasihi Bapa adalah cara yang baik bagaimana supaya kita tidak mengasihi dunia.
Tetapi dalam iman Kristen inilah definisi sukses yang sejati. Definisi sukses sejati yang kedua hari ini kita pelajari adalah sukses adalah ketika kita semakin dekat kepada Bapa. When we are getting nearer to God more and more every day. Teman-teman, sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh Kristus, kita sudah dibeli dengan darahnya yang mahal. Kita semakin dekat dengan Bapa dari hari ke hari. Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Tetapi sebagai anak Tuhan, ironinya kita yang menjauh dari Tuhan dengan tindakan kita yang lebih mengasihi dunia daripada kita mengasihi Bapa. Kita kemudian mengejar prestasi dan materi hanya untuk unjuk gigi. Tetapi pertanyaan kepada kita sebagai anak Tuhan, ketika kita sudah mendapatkan relasi itu, apakah kita kemudian tetap memaintain relasi yang Tuhan berikan di dalam anugerahnya itu? Teman-teman, apakah kita kemudian menjadikan dunia more and more, tetapi Tuhan menjadi less and less? Atau kemudian kita melakukan kebalikannya, kita semakin mengasihi Tuhan more and more every day, dan menjadikan segala sesuatu things of the world itu less dan less? Apakah kita kemudian Kerinduan kita adalah berelasi dengan Tuhan, dan ini lebih kuat, lebih dalam daripada kita ingin mengejar materi dan prestasi hanya untuk unjuk gigi. Nah, ini yang dilakukan di dalam konteks masa itu. Di masa itu, di dalam kerajaan Roma, mereka hanya mengejar materi, mereka mengejar prestasi dan mengejar power. Dan kita tahu orang Romawi itu terkenal dengan istilah bread and circus. Penduduknya hanya hidup dengan entertainment, hidup dengan bread dan roti, dan inilah kehancuran daripada mereka. Mereka menjadi gemuk, mereka menjadi malas, dan kemudian akhirnya mereka diserang habis-habisan. Bahkan dikatakan orang Romawi itu makan bisa muntah, bukan karena mereka makan racun atau makan makanan yang tidak sehat, tetapi karena mereka makan kebanyakan. Bahkan Kaisar Nero ketika dia mau bangun tempat yang besar, tidak ada tanah lagi, dia hancurkan tanah lain, rumah-rumah orang, bakar semua itu, menghancurkan orang lain demi memuaskan nafsu pribadi, akhirnya mengorbankan orang lain. Teman, hari ini firman Tuhan ingatkan kita bahwa standar kesuksesan Allah berbeda dengan pola dunia. Bukan sekedar kita punya materi dan prestasi. Sukses bukan soal diri, tetapi soal relasi. Bukan soal pencapaian kita, tetapi tentang Tuhan kita. Nah, teman-teman, ketika kita sukses, saya yakin pasti banyak orang datang kepada kita dan berkatakan, bro, kalau kamu sukses jangan lupa saya. Ketika kamu berada di puncak, ingat aku. Atau mungkin kita pernah mendengar istilah ini, ketika kamu sukses jangan lupakan orang tua. Tapi teman-teman, yang terpenting adalah ketika kita sukses, apakah kita kemudian lupa diri dan lupa berelasi dengan Tuhan yang lebih berharga dari dunia. Akhir kata, firman Tuhan mau ingatkan kita hari ini bahwa yang namanya sukses sejati itu, yang pertama adalah ketika kita, when we are not following the pattern of this world, ketika kita tidak ikuti pola dunia. Yang kedua, when we are getting nearer to God more and more every day, ketika kita hidup semakin dekat dengan Tuhan setiap hari, kita punya relasi yang semakin mendalam dan mendalam dan mendalam. My beloved friends, Arise Generation, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, follow God, not follow the world. Love God, not love the world. Dan inilah definisi kesuksesan yang sejati. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus berbicara dalam hati kami, mengubah kehidupan kami, sehingga kami mengejar kesuksesan bukan sekedar dari takaran dunia, tapi kami mau sukses di mata Tuhan. Yaitu ketika kami hidup tidak seperti pola dunia yang mengejar materi dan prestasi hanya untuk ujung gigi. Nah, ketika kami hidup semakin mengasihi Tuhan, punya relasi dari hari ke hari semakin dalam dan dalam. Bantu kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah
Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Mari teman-teman, kita mengakhiri ibadah hari ini. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kiranya sinar kemuliaan daripada Allah Bapa, kasih yang tak berkesudahan daripada Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Silakan duduk, teman-teman, ambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati. Hai Arise Generation, happy Sunday buat teman-teman semua, dan kiranya kita mendapatkan berkat dari ibadah kita hari ini. Ya, diingetin buat teman-teman juga untuk jangan lupa memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui QR Code yang tersedia dan juga nomor rekening yang tertera di layar teman-teman. Yes, dan di bulan November ini ada satu program yaitu Arise Next Gen yang sudah ditayangkan di YouTube dan teman-teman bisa ikutin. Di bulan Desember nanti ada sesuatu yang baru untuk menyambut Natal kita bersama. So, stay tune di setiap sosial media kita, Instagram dan juga lewat line kita dan di YouTube channel ini. Rise Generation, rise for Him. Bless you.